Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita belajar mengenai faktur pajak ya. Apa itu faktur pajak? Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak dalam hal ini PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, yang mana faktur pajak ini sebagai bukti pemungutan PPN untuk diserahkan kepada penerima BKP atau JKP atau kita sebut pembeli. Bentuk dan ukuran faktur pajak untuk saat ini sudah dibuat melalui aplikasi e-faktur yang mana berformat PDF yang tidak wajib dicetak. Pasal 4/24 PJ 2012. Info di dalam faktur pajak paling sedikit memuat nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. PPN yang dipungut, BBM yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak, yaitu berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan pasal 4/16 PJ 2014. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112, pokok perubahannya yaitu pasal 13 ayat 5 huruf B. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP paling sedikit memuat identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Yang kedua, nama dan alamat dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai BPH, di mana aturan sebelumnya dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Alamat. Alamat yang tercantum dalam faktur pajak harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jika berbeda alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuran BKP, BKP harus memberitahukan ke KPP tempat BKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat. Begini bentuk faktur pajak tampilan PDF ya. Yaitu di sini adalah kode dan nomor seri faktur pajak. Kemudian pengusaha kena pajaknya adalah nama, alamat, NPWP. Kemudian pembeli, nama, alamat, NPWP. Kemudian produk atau BKP atau JKP yang diserahkan, misalnya produk ALM dengan harga 15 juta, harga jual atau penggantian 15 juta. Kemudian apabila ada dikurangi potongan harga, kemudian dikurangi uang muka, kemudian DPP dasar pengenaan pajak, PPN-nya 10%, total PPNBM sekian, di sini 0 ya. Kemudian ini tempat penyerahannya Jakarta Timur, di sini saat terhutangnya 1 Juli 2014, di sini penandatangan faktur pajak. Ya. Kemudian kode dan nomor seri faktur pajak, ini penting, mohon diperhatikan. 16 digit kode dan nomor seri faktur pajak di sini ya. 3 3 2. Jadi ini 8 ditambah 8. Yaitu 3 yang pertama kode, kemudian nomor seri faktur pajak. Kemudian informasi tambahan, kode ini adalah kode transaksi, yang 2 yang berwarna hijau, kemudian yang ketiga yang berwarna kuning adalah kode status.
Nomor seri faktur pajak ini masing-masing wajib pajak berbeda. Kemudian di nomor seri faktur pajak ya, digit yang 2 ini yaitu tahun penerbitan. Misalnya saat ini 2022, angka yang tertera adalah 22. Tahun sebelumnya 2021, 21. Kode status. Kode status yang ketiga yang berwarna kuning ini adalah kode 0 untuk status normal dan kode 1 untuk status penggantian. Ya. Jadi 0 itu normal, faktur pajak dibuat pertama kali. Kemudian bisa jadi karena satu lain hal dilakukan penggantian, maka kodenya 1. Kemudian untuk penerbitan faktur pajak kedua, ketiga, dan seterusnya, maksudnya bisa jadi faktur pajak itu diganti yang salah, kemudian diganti kedua, kemudian masih ada kesalahan ketiga, kodenya tetap 1 ya. Jadi kode itu hanya 0 dan 1. Kode seri faktur pajak yang pertama 01. 01 digunakan untuk penyerahan BKB dan atau JKB yang terhutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKB penjual yang melakukan penyerahan BKB atau JKB. Jadi 01 ini adalah PPN dipungut oleh penjual ya. Kemudian 01 ini lawan transaksinya umum. Ya, jadi lawan transaksinya umum. Kemudian kode 02 dan 03 itu adalah kode yang wajib pungut. PPN-nya dipungut oleh pembeli. Ya. 02 digunakan untuk penyerahan BKB atau JKB kepada pemungut bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah. Jadi ini khusus penyerahan kepada bendahara pemerintah yang nilainya di atas 2 juta, maka kodenya 02, PPN-nya dipungut oleh pembeli yaitu bendahara pemerintah. Kemudian 03 digunakan untuk penyerahan BKB atau JKB kepada pemungut PPN. Yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya, yaitu selain bendahara pemerintah, yang mana batasannya adalah di atas 10 juta. 10 juta itu adalah harga include PPN. Ya, jelas ya, 01, 03. Jadi 01 itu penjualan ke umum, PPN-nya dipungut oleh PKB atau pengusaha kena pajak atau penjual. 02, 03 itu khusus. Untuk 02 itu pembelinya adalah benda pemerintah, nilai tagihannya atau DPP-nya atau harga jualnya di atas 2 juta. PPN-nya dipungut oleh pembeli yaitu benda pemerintah. 03 khusus juga yaitu penjualan kepada pemungut selain benda pemerintah, nilainya di atas 10 juta. 10 juta itu adalah nilai DPP plus PPN atau harga include PPN. Baik, kode 01, 02, 03 cukup jelas. Kemudian kode 04. 04 ini digunakan untuk penyerahan BKB dan atau JKB yang menggunakan DPP nilai lain, yang PPN-nya dipungut oleh PKB penjual yang melakukan penyerahan BKB dan atau JKB. Jadi 04 itu DPP nilai lain, PPN-nya juga sama dipungut oleh penjual ya. Nilai lain kemarin itu adalah nilai yang selain menggunakan harga jual ya, nilai yang lainnya. Apa contohnya yaitu pemberian cuma-cuma ya, kemudian pemakaian sendiri yang untuk tujuan konsumtif, perusahaan jenis biro perjalanan, penyerahan jasa biro perjalanan ya. Kemudian 06 kode ini tidak digunakan. Maaf, 05 kode ini tidak digunakan. 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKB penjual yang melakukan penyerahan BKB dan atau JKB dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16E Undang-Undang PPN. 07 digunakan untuk penyerahan BKB dan atau JKB yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 07 ya.
08 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kode 07 dan kode 08 ini, kedua kode itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Yang kode 07 fasilitasnya adalah PPN tidak dipungut atau PPN ditanggung pemerintah. Kode 08 fasilitasnya adalah dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini ada perbedaan mengenai penggunaan kode tersebut. Nanti kita bahas di mana di bab selanjutnya ya. Oke, di PowerPoint selanjutnya. Kemudian kode 09 digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang BPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP. Jadi ini khusus digunakan untuk penjualan aset ya. Jadi penjualan aset jadi kan barang bekas yang mana aset tersebut waktu beli pajak masukannya dapat dikreditkan. Kode 09. Jadi 09 itu yang dijual aset bukan barang dagangan. Kode 01 sampai 08 adalah penjualan barang dagangan. Kode 09 penjualan aset. Ya, kemudian transaksi dengan pemungut PPN seperti ini ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Transaksi dengan pemungut PPN yang pertama yaitu bendahara pemerintah. Ya, bendahara pemerintah. Yang kedua, pemungut selain bendahara pemerintah. Penyerahan kepada bendahara pemerintah mempunyai dua kemungkinan kode transaksi, yaitu kode 01 dan kode 02. Ya, kode 01 yaitu untuk nilai transaksi sampai dengan 2 juta. Nilai tersebut adalah DPP, jadi tidak termasuk PPN. Kode 02 adalah nilai transaksi di atas 2 juta, ya di atas atau melebihi 2 juta. Nilai tersebut adalah DPP. Berarti kalau kita menjual kepada pemerintah, katakanlah nilai atau harga jualnya 1.500.000, maka dia kode 01. Kemudian katakanlah kita jualnya senilai 5 juta, maka dia kode 02. Jadi kalau kita menjual ke pemerintah untuk menentukan kode seri faktur pajaknya atau kode transaksinya, kita lihat nilainya terlebih dahulu. Kemudian kode 01 terutang saat penyerahan, kode 02 terutang saat menyampaikan tagihan ya. Jadi itu perbedaannya. Tapi menyampaikan tagihan itu tidak serta-merta PKP yang menentukan ya. Oh, aku menyerahkannya katakanlah tanggal 5, nanti menyampaikan tagihannya tanggal 10, tanggal 15, tidak. Tapi untuk tanggalnya itu diinfo, dihubungi oleh pihak pemerintah, bendahara dalam hal ini, buatkan nota tagihan tanggal sekian. Begitu ya, karena ini menyesuaikan dengan anggaran ya. Kemudian kode 01 PPN-nya dipungut oleh PKP, kode 02 PPN-nya dipungut oleh lawan transaksi yaitu bendahara pemerintah. PPN dipungut itu masih ingat? Jadi kalau 01 kita menjual kode 01 nih dengan harga jual 1,5 juta, 1.500.000, maka nanti pihak bendahara akan membayarnya 1.500.000 plus PPN 150.000 begitu. Tapi kalau kode 02 kita menjual katakanlah senilai 5 juta. Nanti bendahara itu membayarnya dengan harga 5 juta saja. PPN-nya yaitu 500.000 atau 10%-nya yang bayarkan bendahara. Bisa membedakan ya. Baik, kemudian transaksi kepada pemungut selain bendahara. Jadi ini transaksinya itu kepada pemungut selain bendahara, yaitu BUMN, kemudian KSP Migas, yaitu atau nanti siapa yang ditunjuk. Ya, di sini adalah juga mempunyai dua kemungkinan kode transaksi. Yang pertama, kode transaksi 01 dan yang kedua kode transaksi 03.
Kode transaksi 01, nilai tagihan atau harga jualnya itu maksimal atau sampai dengan 10 juta. 10 juta ini include BPN. Kemudian kode transaksi 03, nilai tagihan lebih 10 juta. Nilai itu include BPN. Maksudnya include bagaimana? Misalnya ini nilai tagihan kita atau harga jual katakanlah 8 juta. Kalau di plus BPN maka 8.800.000, maka dia kode 01. Misalnya tagihan kita 20 juta, plus BPN 22 juta, maka kode 03. Begitu ya. Kemudian bagaimana kalau nilai tagihannya kita adalah 9 juta 100, 01 atau 03? Ya kita hitung DPP 9 juta 100 ditambah BPN 10%, maka 10%-nya yaitu 910. Maka 9 juta 100 ditambah 910 adalah 10 juta 10 ribu ya. Maka dia kode 03. Jadi 10 juta ini nilai include BPN. Kemudian 01 BPN dipungut oleh PKP. 01 BPN-nya itu dipungut oleh PKP. Kemudian 03 BPN dipungut oleh lawan transaksi, yaitu pemungut selain bendahara pemerintah. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kalau misalnya kode 01 ada transaksi 8 juta, maka PKB menerima pembayaran 8 juta plus 800.000 sebagai BPN. Tapi kalau 03 misalnya ada transaksi penjualan senilai 15 juta, PKB hanya menerima uang harga jualnya saja sebesar 15 juta, BPN-nya nanti yang membayarkan adalah pemungut ya. Dalam hal ini selain bendahara pemerintah misalnya BUMN. Kemudian 01 dan 03 ini terhutang saat penyerahan. Ya, kesimpulannya semuanya itu kode 01 sampai 09 terhutangnya saat penyerahan, baik penyerahan barang atau penyerahan uang mana mendahului. Khusus kode 02 terhutangnya saat menyampaikan tagihan. Itu note-nya. Jelas? Kemudian saya lanjut. Fasilitas PPN tidak dipungut ya, tadi yaitu kode 07. Fasilitas PPN tidak dipungut ini dalam hal penyerahan ke kawasan berikat, penyerahan ke kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, penyerahan ke kawasan bebas, penyerahan ke kawasan kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Jadi penyerahan-penyerahan tersebut ke sini adalah penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut ya, atau penyerahan fasilitas tidak dipungut ya. Jadi khusus kode 07 ini penyerahan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah ya, kode 07. Jadi ditentukan kawasannya itu. Kemudian 5, proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah. Ya, jadi ini adalah penyerahan kepada proyek pemerintah yang dananya dari pinjaman atau hibah. Jadi dananya dari pinjaman atau hibah. Nah, itu nanti kodenya 07. Ya. Ada catatan di situ untuk kode 07 ini di keempat sekawasan itu hanya khusus untuk penyerahan bahan baku. Maksudnya penyerahan yang produknya itu dikelola kembali. Misalnya ini adalah penyerahan di industri pakaian, di garment gitu ya. Yang dapat fasilitas itu apa ya? Misalnya penyerahan kain ya, penyerahan benang dan sebagainya yang mendukung untuk ekspor tadi, untuk yang mendapat fasilitas tadi ya. Kemudian fasilitas pembebasan BPN, yaitu jenis pembebasan yaitu BKP tertentu yang bersifat strategis
BKP tertentu, penyerahan JKP tertentu. Jadi ini BKP-nya ditentukan ya, diatur bahwa ini termasuk BKP strategis, ini maka dibebaskan PPN. Kemudian BKP, JKP tertentu yang disebutkan dibebaskan PPN. Kemudian pembelian barang yang dilakukan oleh perwakilan negara asing. Jadi pembeliannya dilakukan perwakilan negara asing juga dibebaskan PPN. Yang keempat, penyerahan jasa ke bandar udaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri. Ya, atas penyerahan tersebut terhutang dengan kode faktur pajak 08. Cukup jelas ya. Catatan, PM untuk penyerahan kode 08 tidak dapat dikreditkan. Jadi, atas pajak masukan yang penyerahannya nanti kode 08 tidak dapat dikreditkan. Ini note-nya di situ, penting ini ya. Teman-teman catat ya. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya. Ini ada 2 kolom, PT Hikmah Paper BKP, PT Amanah Printing juga BKP. Pada tanggal sekian, PT Hikmah Paper menjual kertas cetakan dengan harga 100 juta, memungut PPN 10 juta. Maka dia menerbitkan faktur pajak kode 01 diserahkan kepada Amanah Printing. Kondisi 1, oleh Amanah Printing semua kertas yang dibeli tadi ini dipergunakan untuk dipakai untuk barang cetakan, untuk mencetak barang-barang cetakan pada umumnya ya. Misalnya dokumen-dokumen perusahaan, misalnya kartu undangan pernikahan, misalnya stop map, amplop ya, cetakan-cetakan nota-nota dan sebagainya. Nah, atas semua tadi pajak masukan dari PT Hikmah Paper tersebut PM-nya dapat dikreditkan semua. Nanti kalau kita belajar selanjutnya bisa diinfo di form B2. Ini kondisi yang normanya begini. Kemudian kondisi kedua, PT Amanah Printing ini bisnisnya juga mencetak, ditunjuk untuk mencetak kitab suci, juga mencetak buku pelajaran umum dan buku pelajaran agama. Nah, seperti diketahui bahwa penyerahan kitab suci, penyerahan buku pelajaran umum atau agama itu dibebaskan PPN. Ya, dibebaskan PPN kode 08. Maka atas kondisi kedua ini, pajak masukan tersebut yang diperoleh dari Hikmah Paper dia tidak dapat dikreditkan sebab penyerahannya kodenya 08 atau dibebaskan pengenaan PPN. Ya, nanti kalau kita baca lebih lanjut, pajak masukan tadi semuanya diinfo di form B3. Kondisi 1, kondisi 2, bisa membedakan ya. Baik. Kondisi 3. 50% kertas yang dibeli dipakai untuk bahan cetakan. 50%-nya dipakai untuk mencetak kitab suci dan buku pelajaran umum atau agama yang dibebaskan PPN. Jadi 50% untuk penyerahan kode 01, 50% untuk penyerahan kode 08. Katakanlah dia bisa menentukan persentase 50% begitu ya. Maka ini nanti dilakukan penghitungan kembali atas PM tersebut ya, akan dibahas di materi berikutnya. Kondisi 3 ini khusus ya, jadi dimohon ini pada waktu tersebut bisa mengikuti kelas. Baik, kemudian alur permintaan nomor seri faktur pajak bisa dibaca, ini hanya fungsi administrasi saja ya. Faktur pajak tidak lengkap. Ya, faktur pajak dikatakan tidak lengkap jika faktur pajak tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar. BKP melakukan pengisian kode dan nomor seri faktur pajak yang tidak sesuai dengan Per 24 PJ 2012. Maka jika ada hal tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP.
Dan juga pembeli BKP atau penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalam faktur pajak tidak lengkap tersebut. Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, ya, yaitu faktur penjualan, di mana faktur penjualan memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Per 24 PJ 2012. Nah, jadi faktur penjualan pun bisa dipersamakan dengan faktur pajak yang mana pengisiannya sudah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Per 24 PJ 2012 ya. Datanya sesuai, ada nama penjual, alamat NPWP penjual, ada nama pembeli, alamat dan NPWP pembeli, jumlah penyerahan, ada diskon, ada uang muka, ada DPP. Itu bisa dipersamakan dengan faktur pajak, ya. Kemudian dikecualikan dalam pembuatan faktur pajak yaitu atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif ya. Kita sudah belajar di sebelumnya. Ini dikecualikan dari penerbitan faktur pajak, jadi tidak menerbitkan faktur pajak. Kemudian faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang selama 1 bulan kalender. Ya, harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Maksudnya bagaimana? BKP diperkenankan untuk membuat faktur pajak gabungan. Maksudnya dari beberapa transaksi digabung menjadi satu faktur pajak. Mestinya kan satu transaksi satu faktur pajak, tapi ini boleh digabung. Ya, ini untuk apa? Untuk pembeli, untuk satu transaksi, untuk satu pembeli, ya, pembeli BKP atau JKP selama 1 bulan kalender. Misalnya ada penyerahan rutin kepada pembeli yang jumlahnya banyak sampai bisa katakanlah dalam 1 bulan itu katakanlah ratusan faktur pajak, kan tidak mungkin atau menyulitkan bagi BKP untuk menerbitkan faktur pajak untuk satu pembeli aja sebulan katakanlah 100. Nah, maka untuk hal tersebut boleh menggabung menjadi satu faktur pajak yang mana ketentuannya untuk transaksi untuk satu pembeli kemudian harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP, ya. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.